Semua yang perlu Anda ketahui tentang konferensi pers NIO Berlin 2022 A New Horizon. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Siapa bilang produk impor China buruk dan murahan? Pada tanggal 8 Oktober yang lalu, NIO, salah satu produsen mobil listrik branding teratas asal China, mengadakan konferensi pers di Berlin, Jerman, dan merilis 3 model mobil baru, seperti SUV EL7 dan 2 sedan ET7 dan ET5. Ketiga mobil ini terutama ditargetkan untuk pasar Jerman, Belanda, Denmark, dan Swedia. NIO memilih Norwegia sebagai perhentian pertama NIO di Eropa dan sekarang telah diperluas ke 4 negara Eropa di atas, aktif mempromosikan strategi internasionalnya. NIO mengadakan konferensi pers di Berlin memiliki makna simbolis yang sangat kuat karena Jerman memiliki sejarah panjang budaya otomotif, seperti tempat lahirnya Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, dan raksasa otomotif internasional lainnya. Di samping itu, Swedia adalah basis mobil Volvo yang diakuisisi oleh Geely, China. Banyak rincian dari konferensi pers yang mencerminkan tekad perusahaan China untuk go global. Hal yang paling eye-catching adalah sang pendiri, William Li, memberikan pidato dalam bahasa Inggris sepanjang pers. Ekspresinya sangat natural dan ramah, meninggalkan kesan yang sangat nyaman bagi semua orang. William juga memperkenalkan tim eksekutif NIO di Eropa, seperti Direktur Desain Andreas Nielsen dari Swedia, Direktur Teknik Kendaraan Danilo Teobaldi dari Italia, dan CEO perusahaan Jerman Ralf Kranz adalah orang Jerman asli. William bergantian mengundang mereka naik ke panggung untuk berbagi konsep desain dan pengalaman kerja mereka. Konferensi ini tampaknya sangat berhasil dan memberikan kesan kepada penonton seolah-olah NIO adalah branding Eropa yang sangat otentik. Metode ini sangat cocok untuk budaya lokal, sehingga mempersempit jarak dengan konsumen Eropa. Sorotan lain dari konferensi ini adalah bahwa mobil cerdas NIO di 4 negara ini tidak untuk dijual, tetapi untuk berlangganan. Mobil langganan adalah istilah baru yang jarang terdengar, karena berlangganan yang sering kita dengar berbentuk produk software seperti langganan musik, film, dan video. Tidak ada yang menyangka NIO justru menjadikan langganan sebagai model bisnis utama untuk memasuki pasar Eropa. Subscription atau langganan di sini berarti menyewa. Masa sewa NIO paling pendek berupa 1 bulan dan paling panjang selama 5 tahun. Harga subscription paling rendah sebesar 1.000 euro per bulan, yaitu sekitar 15 juta rupiah. Pengguna tidak hanya mendapatkan hak menggunakan mobil, tetapi juga mendapatkan layanan paling lengkap seperti semua sistem layanan di China yang meliputi penggantian baterai dalam 5 menit, perbaikan ban di tempat, after sales maintenance maupun komunitas pengguna. China sudah membentuk pasar kendaraan listrik yang sangat besar dan sukses, jadi NIO bisa mereplikasinya di luar negeri. Mobil berlangganan merupakan model bisnis yang lebih sejalan dengan skala pelayanan, karena lebih masuk akal untuk menggunakannya sesuai kebutuhan Anda sendiri daripada memiliki mobil. Pengguna yang berbeda memiliki preferensi mobil yang berbeda. Mereka dapat sering berganti ke mobil baru setiap bulan tanpa khawatir tentang perawatan purna jual. Jika ada masalah, tim NIO akan datang untuk merawatnya kapan dan di mana saja. Ini adalah upaya yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Model ini juga memiliki banyak manfaat yang tidak dimiliki mobil tradisional, seperti dapat mengendarai model terbaru dan merasakan teknologi terbaru setiap saat. Pasti sangat menarik bagi kelompok pengguna muda seperti Anda dan saya. Masa depan adalah era mobil yang dikendalikan oleh perangkat lunak, sehingga mobil semakin mirip dengan ponsel cerdas skala besar, dengan daya komputasi chip yang terus di-upgrade dan peluncuran teknologi model baru yang semakin cepat.
Para konsumen tidak perlu lagi khawatir tentang cara menjual mobil lama mereka. Tetapi melalui langganan mobil, mereka dapat mengendarai model terbaru dengan tidak hanya performa yang lebih kuat, akselerasi yang lebih cepat dari 0 hingga 100 km, tetapi juga kecerdasan yang lebih tinggi setiap saat. Anak muda mana yang tidak menyukai teknologi baru? Seperti kata pepatah, mobil adalah istri kedua seorang pria. Jika mobil adalah pasar yang matang, maka langganan mobil adalah pasar baru yang hanya dimasuki sedikit orang. NIO telah memasuki pasar yang relatif kosong dengan permintaan yang sangat besar. Dengan menyediakan serangkaian layanan lengkap, membentuk strategi pasar uniknya sendiri. NIO tidak hanya menghindari persaingan langsung dengan frontal merek Jerman seperti Mercedes-Benz dan BMW yang sudah berakar seabad, tetapi juga dapat mengunci keunggulan kendaraan listrik di masa depan setelah transformasi ke mobil cerdas. Dengan peluncuran model-model terbaru yang dilengkapi dengan daya tahan baterai 1000 km, menandakan tahap pertama kompetisi elektrifikasi telah berakhir, dan tahap kedua dari kompetisi cerdas telah dimulai. NIO juga telah mengerahkan banyak upaya untuk persaingan cerdas kali ini. Misalnya menggunakan kamera 8 megapiksel, lidar, dan chip daya komputasi tinggi sekaligus. Bagi pesaing Eropa, ini bukan persaingan langsung, karena NIO tidak menjual mobil melainkan menjual layanan. Bagi NIO sendiri, ini adalah pasar baru yang penuh resiko besar. Tetapi jika berhasil, maka keuntungan di masa depan juga akan sangat menggiurkan. Pada dasarnya, NIO mengembangkan pasar tanpa pesaing yang kuat. Sebaliknya, sangat berpeluang mendominasi pasar layanan mobil di saat mengemudi otonom menjadi matang. Hal ini jelas menuntut pengusaha untuk memiliki visi jangka panjang, melihat masa depan yang tidak dapat dilihat orang lain, dan secara komprehensif memprediksi dampak teknologi dari industri ke masyarakat. William dapat melihat dengan jelas bahwa kendaraan itu pada akhirnya akan menjadi sebuah servis. Kebutuhan pokok masyarakat bukan untuk memiliki mobil, tetapi untuk memenuhi kebutuhan perjalanannya. Oleh karena itu, esensi dari layanan transportasi adalah mengurangi kekhawatiran pengguna dan menjadikan mobil sebagai alat pembawa jasa. Feedback utama dari konferensi pers NIO Berlin kali ini, NIO telah diakui dengan hangat oleh penduduk setempat. Sebagai contohnya, seorang mantan manajer BMW Group mengatakan, walau BYD sangat laris dan menyalip Tesla, sayangnya, mobil itu tidak terlihat mewah. Sebaliknya, mobil NIO terlihat futuristik, luar biasa, dan menakjubkan baginya. Apalagi berkat teknologi cerdas ini, bahkan mobil BMW pun terkesan low grade, rendahan. Kesimpulannya, keberhasilan perusahaan China untuk go global pada akhirnya akan bergantung pada penjualan pasar, sehingga kekhawatiran tentang NIO juga ikut meningkat. Misalnya, kebanyakan orang Eropa tidak memiliki kebiasaan berlangganan mobil sebelumnya. Jadi, bagaimana mengolah pasar nantinya? Selain itu, NIO selalu fokus pada mobil kelas atas, sehingga biaya berlangganannya masih mahal. Apakah strategi akan disesuaikan secara fleksibel sesuai dengan feedback pasar di masa depan? Sebenarnya, hasil dari strategi apapun adalah hasil dari kegigihan jangka panjang. Operasi pasar Eropa akan menjadi ujian terberat globalisasi NIO. Apakah NIO dapat secara fleksibel menyesuaikan taktiknya berpegang pada prinsip yang sama dengan strategi yang akhirnya memenangkan pengakuan dari pasar global di kemudian hari? Anyway, inovasi model subscription mobil NIO ini merupakan upaya besar untuk mengglobalisasikan mobil-mobil buatan China. Dalam arti tertentu, langkah NIO telah menyingkirkan kesan produk impor China yang buruk dan murahan. Sebaliknya, beralih ke rute kelas atas berwawasan ke depan yang patut diacungkan jempol. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!